mantan wakil gubernur kita Gus Yassin. Gus Yassin. Ya. Jelas itu kan juga dari pondok pesantren. Dari pondok pesantren. Kemudian bupati kita, Pak Bupati Rembang juga, ya. Wakilnya juga semua pesantren kan gitu. Iya. Banyak yang alumni pesantren sebenarnya juga menjadi orang-orang besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat religi? Kembali lagi di program Kembang Podcast, Kemenak Rembang on Podcast bersama saya Safatul Sadiqah, Pranata Humas Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rembang. Kali ini saya menghadirkan Kepala Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kemenak Rembang, Ibu Hajah Hani Huriana SAG. Selamat pagi Bu Hani. Selamat pagi Mbak Iko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, cerah sekali suasana pagi ini ya. Bu Hani, podcast kali ini kita akan membahas sebuah tema yang cukup menarik ya. Cukup menarik untuk, dan menurut saya penting untuk diketahui masyarakat. Tentang pendidikan diniyah formal. Oh, bukan pendidikan diniyah ya, pendidikan formal di pesantren. Ya, Bu Hani, kalau di teman-teman saya yang notabene tinggal di perkotaan, ini kalau kita berbicara tentang pesantren, rupanya kurang familiar ya. Saya kurang tahu sebabnya apa. Mungkin mereka belum mengenal pesantren itu bagaimana dan pesantren itu bagaimana dan apa saja pola pendidikan di pesantren, padahal di pesantren ini mempunyai banyak kelebihan ya dibandingkan lembaga pendidikan lainnya. Bahkan di pesantren ini ternyata ada pendidikan formalnya. Nah, nanti kita akan meminta penjelasan kepada Ibu Hani. Sebenarnya apa sih, ini untuk prolog dulu sih. Untuk prolog dulu ya, apa sih yang membuat masyarakat kita belum mengenal pesantren itu? Kenapa masih banyak orang-orang yang belum berkenan ya menitipkan pendidikan anak-anaknya di pesantren? Mungkin karena kekhawatiran mereka, anak mereka nanti tidak bisa kuliah, tidak bisa kerja, dan lain sebagainya. Terima kasih Mbak Iko. Memang sepertinya itu pendidikan pesantren masih kurang diminati oleh masyarakat. Iya betul, kurang diminati. Katakanlah kita di Kementerian Agama, memang beberapa anak-anak kita dari pegawai Kemenak ada beberapa yang sudah dipondokkan, tapi juga masih banyak yang tidak dipondokkan. Iya. Itu lingkungan Kementerian Agama sendiri, apalagi di masyarakat. Teman-teman Kementerian Agama sendiri ya. Kalau saya mengamati itu karena kurangnya wawasan masyarakat tentang pondok pesantren. Betul. Kemudian mungkin menganggap pondok pesantren itu ngaji tok kan gitu ya, hanya ngaji. Padahal sekarang itu pondok pesantren itu tidak hanya mengaji saja. Tidak hanya mengaji, tetapi di pondok pesantren itu memiliki pendidikan formal meskipun masih terbatas. Dan yang selanjutnya itu kurangnya informasi kepada masyarakat. Karena makanya kita sebenarnya masih butuh melakukan sosialisasi kepada masyarakat kaitannya dengan penyebaran informasi tentang pendidikan formal yang ada di pesantren. Nah, seperti itu. Jadi di samping itu juga kesadaran keluarga, orang tua untuk menitipkan atau memasukkan anaknya ke pondok pesantren. Padahal kadang kita itu diuntungkan ketika anak kita masuk ke pondok pesantren. Keuntungan menitipkan anak kita di pondok pesantren. Contoh. Ya alhamdulillah anak saya juga putranya Mbak Iko sendiri kan juga di pesantren. Jadi nggak punya beban untuk ngajari sendiri. Iya, karena begitu. Mungkin dari sisi waktu kita kurang di kantor sampai sore. Kurang waktu untuk mengajar anak-anak sendiri gitu ya, apalagi ilmu agama ya. Betul.
Sementara pembentukan karakter di pondok pesantren itu kan bisa lebih menciptakan seorang anak mempunyai karakter yang agamis, berlandaskan ilmu agama, yang punya ketakwaan yang mungkin lebih. Bukannya kami membanding dengan anak yang tidak mondok nih, tapi paling tidak di pondok pesantren kan tentu diajari akidah, akhlaknya lebih ini ya, meskipun mungkin beberapa waktu lalu atau mungkin saat ini masih ada pembulian di lingkungan pondok pesantren. Itu yang lagi fenomena yang lagi trending. Gimana Bu Ani dengan menanggapinya? Bahkan kemarin di Kediri sempat ada ini ya. Itu. Sebenarnya begini Mbak Iko, pembulian atau perundungan anak itu sebenarnya tidak hanya di pondok pesantren. Sebenarnya tidak ada di pondok pesantren. Tidak hanya. Tapi karena kemarin betul terjadi di pondok pesantren, maka ini isinya mencuat viral gitu ya, apalagi di media sebenarnya sosial ya. Itu pembulian atau perundungan itu kan di sekolah-sekolah formal ada. Cuma karena kecenderungan kalau pondok pesantren itu gini pondok, namanya sudah pondok, tapi pondok kan anak itu diajari pendidikan agama, kok kelakuannya seperti itu kan gitu kan. Nah, padahal itu sebenarnya kalau dibanding dengan santri yang sekian ribu, berpuluh-puluh ribu, jutaan bahkan ya di Indonesia, itu kan yang melakukan pembulian, perundungan hanya itu, tapi kan pondok pesantren dapat sorotan. Masih sangat banyak yang makanya sebenarnya ini kita sambut baik program yang dilakukan oleh UNICEF dan LPA Klaten. Beberapa waktu lalu saya di Solo 3 hari itu pelatihan fasilitator Ustadz-Ustadzah dalam penerapan dispo atau disiplin positif. Disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Penerapan perlakuan atau tingkah laku atau penerapan sikap-sikap kepada santri. Jadi santri itu tidak sekedar dihukum, dimarahi, tapi bagaimana kita memperlakukan santri kita supaya mempunyai kesadaran diri. Contoh, dia membuang sampah, misalnya, membuang sampah kan sembarangan. Apalagi kalau anak putri mungkin baru menstruasi. Kadang kadang sembarangan. Nah, ketika seperti itu kita jangan semata-mata menghukum dengan takzir. Menghukum secara fisik betul. Jadi mungkin takzir itu bisa dilakukan dengan hafalan atau tadarus. Terus ada lagi contoh ketika yang penting lagi ini suri tauladan dari pengasuh. Teladan dari pengasuhnya. Ini yang pengasuh penting ya. Memberikan contoh. Karena beberapa pengasuh dia jadi ini jadi pelaku. Makanya itu. Tapi itu catatannya hanya 1-2 oknum saja ya kan. Lainnya kan nggak seperti itu ya, jauh dari. Contoh kasus itu kemarin dicontohkan, misal seorang anak yang melakukan pelanggaran, dia mendapat hukuman untuk membersihkan kamar mandi WC. Itu kan supaya ketika dia melakukan seperti itu, maka pengurus itu harus melakukan kerja bakti misalnya. Tapi seorang anak itu dia bagian yang pembersihan WC kamar mandi gitu. Jadi memberikan hukuman tidak mendonkan ini perasaan mental anak. Jadi dia tetap melaksanakan itu. Apalagi kalau dihukum di depan teman-temannya, itu kan dia akan mental mentalnya down, kemudian mungkin menjadikan dia nggak kerasan di pondok, diperlakukan seperti ini. Nah, makanya itu ya ada program pesantren ramah anak itu ya. Alhamdulillah ini di Jawa Tengah itu hanya ada 2 kabupaten. 2 kabupaten. Kota Pekalongan sama kota apa kabupaten saya kok agak lupa, sama Kabupaten Rembang. Jadi Pekalongan sama Rembang itu mendapat program dari UNICEF tentang pesantren ramah anak. Ramah anak ya. Ini untuk Ponpes mana itu Bu? Apa? Ponpes mana kalau di Rembang? Kalau di Rembang itu 2 pesantren. Jadi Jawa Tengah itu ada 4 pesantren. Pekalongan itu 2 pesantren. Kemudian Rembang juga 2 pesantren. Yang Rembang itu Pondok Al-Anwar 4. Al-Anwar 4. Sama Pondok Alhamdulillah. Sulang itu ya? Ya, Sulang. Dan ternyata dari para pengasuh yang tadinya itu ada alumni santri, ternyata mereka itu yang menjadi ustadz, ustadzah, pengasuh, dan bahkan disiapkan menjadi fasilitator.
ternyata juga bagus-bagus gitu loh. Saya pikir nggak kalah dengan yang tidak mondok. Tidak mondok. Jadi ya seperti itu mungkin itu. Iya, nanti program pesantren ramah anak ini mungkin bisa diterapkan di yang pondok-pondok lainnya. Cuma untuk file projectnya UNICEF memang baru itu. Iya, ini menjadi PR Kemenak ya untuk mengedukasi pesantren supaya menerapkan pesantren ramah anak ini. Iya. Kembali lagi ke tadi ya, tema utama kita yaitu pendidikan formal di pesantren ya, Bu. Mengenai pendidikan formal di pesantren ini, apakah ada landasan hukumnya, Bu? Ya, terkait dengan landasan hukum tentu ada ya. Mungkin ini yang perlu diketahui oleh masyarakat kita, tidak hanya yang di lingkungan pondok, tetapi yang di lingkungan pondok pun juga penting. Karena pendidikan formal yang ada di pondok pesantren itu tidak semua pondok melakukan atau menyelenggarakan pendidikan pesantren, pendidikan formal ya. Di Kabupaten Rembang itu pendidikan formal itu ada namanya pendidikan diniyah formal. Pendidikan diniyah formal PDF. Ini bukan file PDF loh, Eka. bukan dokumen ya. Bukan dokumen PDF. Tetapi pendidikan diniyah formal. Pendidikan diniyah formal. Ya, terus kemudian SPM. Ini bukan surat perintah membayar. Satuan Pendidikan Muadalah. Satuan Pendidikan Muadalah. Iya. Kemudian ada lagi PKPPS. Itu pendidikan kesetaraan pondok pesantren Salafiyah. Ya. Itu kalau di dinas itu ada PKBM, kejar paket. Oh, kalau dinas PKBM itu ya. Satu lagi pendidikan tingginya adalah Ma'had Ali. Ma'had Ali itu setara dengan universitas. Nah, kemudian untuk dasar hukum, ada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 itu undang-undang tentang pesantren. Undang-undang ya? Ya, itu undang-undang. Nanti turunannya ada PMA juga ada. Kalau yang undang-undang itu di dalam undang-undang pesantren itu pada pasal 15. Ini saya ngepek maaf karena ini kaitannya dengan kalau salah ya. Dalam undang-undang nomor 18 tahun 2019 itu pasal 15 menyebutkan bahwa pesantren melaksanakan fungsi pendidikan sebagian dari penyelenggaraan pendidikan nasional. Itu sudah disampaikan di Undang-Undang Nomor 18. Kemudian nanti di pasal 17 itu intinya aja ya ini di pasal nanti mungkin para pemirsa masyarakat bisa membaca undang-undang tentang pesantren. Itu adalah Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019. 18 tahun 2019. Kemudian di pasal 17 itu menyebutkan pendidikan muadalah itu dan muadalah atau PDF tadi, diniyah formal ada tingkat ula, ada tingkat wusta, juga kemudian tingkat ini mungkin perlu diketahui oleh masyarakat. Tingkat ula itu adalah setara dengan pendidikan dasar SD atau MI ya. Cuma di Kabupaten Rembang PDF dulu mungkin Bu bisa dijelaskan. PDF ya, dulu itu sebenarnya ini hampir sama. Pengertiannya apa PDF itu? Pendidikan diniyah formal sama muadalah itu sebenarnya hampir sama. Hampir sama ya. Hanya pembedaannya pendidikan diniyah formal itu pendidikan, maaf ya, ada kata-kata diniyah. Itu di pondok biasanya itu sore. Biasanya madin. Madrasah kalau di umum itu madrasah diniyah. Madrasah diniyah itu kalau sekarang madrasah diniyah takmiliyah itu yang madin pada zaman itu yang tidak formal ya. Itu non formal. Yang tidak formal. Yang formal itu PDF tadi pendidikan diniyah formal di Kabupaten Rembang itu hanya ada satu di Pondok Al-Anwar. Pondok Al-Anwar. Itu tingkatnya wusto dan ulia. Wusto setara dengan SMP ya berarti SMP atau MTS, dan yang ulia setara dengan SMA atau madrasah aliyah. Betul, ini ijazahnya juga diakui setara dengan pendidikan formal seperti SMP SMA dan bahkan bisa melanjutkan. Misal seorang santri lulusan diniyah formal wusto, dia mau melanjutkan ke SMA, ke MA itu bisa. Jadi bisa ya? Bahkan sampai nanti itu yang menerbitkan ijazahnya
ijazah tadi saya matur di depan hampir sama nggih. Cuma pembedaannya gini. Terkait dengan ujian, ujian kalau dinia formal PDF itu dilaksanakan ujian negara. Ujian negara. Dari pemerintah. Dari pemerintah ya. Ya, dari jadi, pemerintah. Ya, jadi soalnya nanti di drop dari pemerintah. Dari pemerintah. Ya, kemudian lembaga melaksanakan dan bahkan sekarang itu tesnya juga online. Tesnya sudah online ya? Sudah. Nah, jadi pondok pesantren itu tidak ketinggalan lah dengan yang lain. Sudah digital memang juga. perlu proses ya, gitu proses. ya. Kemudian untuk ijazah belangkonya dari pemerintah juga nanti diberikan kepada lembaga yang mengelola kan itu. Kemudian ini beberapa hari yang lalu kita mendapatkan file dari Kanwil terkait dengan hasil dari ujiannya PDF. Itu, ya. Alhamdulillah PDF yang di Al-Anwar itu namanya pendidikan dina formal As-Safiyah Darussohihain. Bukan Darussalam ini, Darussohihain. Itu alhamdulillah mendapat 10 besar. 10 besar ya. Jawa Tengah ya. Itu bahkan PDF se-Indonesia itu hanya beberapa. Iya, jadi 10 besar se-Indonesia. Iya, jadi ada yang mungkin peringkat 3, peringkat 6 ya, kalau di bidang-bidang kenal sendiri Al-Anwar itu sudah ini ya, ponpes yang besar, sudah cukup tenar gitu. Tidak diragukan lagi keilmuan di bidang agamanya. Bahkan pondok pesantren itu sudah memiliki beberapa prestasi yang diperoleh. Seperti MKK kemarin. Kemarin tahun 2023 alhamdulillah Kabupaten Rembang ini pondok pesantren kita bisa memberikan sumbangan kepada Jawa Tengah, khususnya Kabupaten Rembang. Kita bisa membawa nama baik Kabupaten Rembang. Itu ada 6 kejuaraan, juara 1 dan 3 kejuaraan. 6. 3 kejuaraan juara 3. Jadi kita mempunyai 9. Ya, Nah ini alhamdulillah terima kasih kepada Pemkab Rembang, Bapak Bupati Rembang juga sudah memberikan dukungan secara moral maupun ini ada penghargaan kepada santri kita kemarin ketika ada sholawat Kabupaten Rembang yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Al-Anwar. Langsung Pak Bupati langsung yang memberikan penghargaan kepada santri-santri kita yang kepada mendapat juara itu. Dan dari PDF sama Mu'adalah juga ada beberapa anak yang ikut mendapat kejuaraan. Ya, luar biasa ya. Iya, luar biasa. Kalau terkait dengan yang kitab-kitab Nahwu, Shoroh, Fikih itu dari pondok kita tidak ketinggalan. Seperti itu ya. Juaranya ya kalau Sarang ini. Oke, tadi yang PDF Mu'adalah satu itu PKPPS tadi. Mu'adalah juga Al-Anwar juga ya Bu ya? Mu'adalah, oh ya. Tadi PDF yang ada hanya di Al-Anwar 1, karena Al-Anwar ada 4, 1, 2, 3, 4. Ini yang di Al-Anwar Pusat. Kemudian untuk SPM atau Satuan Pendidikan Mu'adalah. Kita bicara dulu Satuan Pendidikan Mu'adalah itu untuk ujiannya dilaksanakan oleh pemberian nilainya itu oleh pendidik dan satuan pendidikan itu sendiri. Jadi kalau yang PDF tadi kan ada penilaian dari pemerintah, resmi dari pemerintah. Ya, kalau yang Mu'adalah ini adalah dari lembaga sendiri. Jadi antara PDF sama Mu'adalah itu tetap ada kemiripan. Jadi pendidikan formal yang dilakukan oleh pesantren dengan kekhasan pesantren. Jadi itu materi pelajarannya juga itu agama dan umumnya juga ada. Iya, ada itu nanti kalau para pemirsa bisa mencari atau sekarang kan banyak ya di Google browsing terkait dengan tadi Undang-Undang Nomor 18. Kemudian kalau PMA-nya itu nomor 13 tahun 2014. 13 tahun 2014. Ya, tentang tentang pendidikan keagamaan Islam. Di situ juga disebutkan tentang dunia formal itu juga disebutkan dan sebenarnya ini saya bawa catatan ini karena dasar hukum untuk pendidikan formal itu banyak sekali mulai dari tentang
pendidikan keagamaan Islam, tentang pesantren, nanti ada tentang pendidikan pesantren, tentang pendiriannya, penyelenggaraan, banyak sekali. Dan turunan dari undang-undang itu nanti ada PMA, ada Kepdirjen, kan seperti Dirjen itu. Pendis, Ya, Dirjen Pendis, nanti ada tentang pedoman pendiriannya, juknisnya. Nah itu untuk masing-masing PDF adalah PKPPS itu ada sendiri-sendiri. Gitu. Jadi itu ya untuk komplit ya. Komplit sebenarnya. Kemudian yang di Rembang, SPM yang ada di Rembang itu satu di Pondok Pesantren Al Anwar. Pondok Pesantren Al Anwar. Jadi Al Anwar itu punya dua. Ya, punya satu dua. PDF, satu Muadalah. Kemudian Pondok Pesantren Mus. Ya, Sarang Mus, juga ya. Sarang juga. Kemudian Pondok Mis. Ya, satu Sarang lagi juga, ya. Satu lagi di Pondok At-Taroqi Sedan. Jadi ada 4 ya. Ada Al 4. Anwar, Mus, Mis dan At-Taroqi itu untuk SPM-nya. Untuk PKPPS atau kesetaraan atau kalau tadi saya matur kalau di Diknas PKBM ya. PKBM paket itu kan. Itu hanya ada satu di Kabupaten Rembang. Di mana itu, Bu? Di Pondok Al-Hidayah. Al-Hidayah yang Kiai Ustuhri itu. Sarang juga ya. Jadi rata-rata pendidikan formal PKPPS ini jadi santri yang hanya sekedar mondok dan ingin mencari kesetaraan pendidikan formal ini bisa daftar di PKPPS ini ya. Betul. Ya. Sebenarnya tidak seandainya dari PDF SPM itu mau termasuk PKPPS ya. Itu mau santri kita bisalah masuk ke situ. Hanya saja kebijakan dari lembaga pondok itu sendiri. Seperti PDF SPM itu kebijakan masing-masing pondok bahwa santri yang masuk di pendidikan formal itu harus mondok di situ. Begitu. Cuma kalau yang kesetaraan atau PKPPS sebenarnya tidak harus di situ juga. Tidak harus di situ. Iya. Yang selanjutnya, Bu, setelah PKPPS ada apa lagi? Tadi ya. PDF Muadalah. Satu lagi pendidikan tingginya. Ma'had Ali. Di Kabupaten Rembang itu kan ada 4 tambah 1 ya? Iya, 1 masih proses izin. Izin sudah terbanyak ya untuk Jawa Tengah. Rembang terbanyak ya Ma'had Ali atau ada juga termasuk yang paling banyak ya? Itu yang di Pondok Al Anwar itu juga punya Ma'had Ali. Ma'had Ali Al Anwar itu prodinya adalah tasawuf dan tarekat. Dan tarekat. Nah, berat, betul. Saya kalau melihat meskipun saya nggak bisa bacanya, saya bayangkan betapa. Jadi sebenarnya lulusan pesantren ini mempunyai kualitas yang lebih ya dibandingkan sebenarnya gitu. Iya. PT umum lainnya ya, karena ya katakanlah maaf bukan banding ya dengan UIN, karena matkulnya itu berat loh. Berat. Iya, belum tentu yang mahasiswa umum ini kuat untuk menempuh pendidikan di Ma'had Ali. Sekarang coba bayangkan dia mengerjakan skripsi yang dia analisa itu kitabnya gundul. Tidak sekedar kitab kuning. Ini kayak buku yang saya bawa ini kuning, bukan sekedar ini, tetapi istilahnya dulu kan kitab kuning. Jadi kayaknya lebih sulit dibanding meraih gelar doktoral gitu ya. Padahal ini baru Ma'had Ali, kelasnya baru setara. Kalau sarjana istilahnya apa, Bu, kalau di Ma'had Ali? Kalau di Ma'had Ali itu mahasiswanya itu istilahnya mahasantri. Mahasantri ya. Ada santri, mahasantri. Kalau tadi PDF sampai PKPPS itu santri ya. Kalau Ma'had Ali istilahnya mahasantri. Kalau di umum kan siswa, mahasiswa kan gitu. Jadi kalau Ma'had Ali yang ada di Kabupaten Rembang itu sudah ratusan alumninya. Ya sudah cukup banyak ya. Cukup banyak, lumayan. Ketika saya menghadiri wisuda di Al-Iqna yang Ma'had Ali-nya Al Anwar sama MUS. Yang MUS itu Fathul Jamil. Itu prodinya Fathul Jamil itu prodinya fikih dan usul fikih. Jadi tadi yang pertama Al Anwar yang pusat itu Ma'had Ali Iqna
At-Tolibin. Iqna At-Tolibin. Ya. Yang kedua? Kedua Fathul Jamil itu MUS. MUS. Ini prodinya apa? Fikih dan usul fikih. Fikih dan usul fikih. Ya. Yang Iqna tadi apa prodinya, Bu? Yang itu yang Iqna tadi tasawuf dan tarikat. Tasawuf dan tarikat. Ya. Terus yang ketiga? Yang ketiga ini ada Mahat Ali Maimun Yuber. Jadi Mahat juga Ali, punya keluarga Yuber. Al-Anwar. Iya. Cuma prodinya ini beda. Tahasus hadis dan ilmu hadis. Hadis gitu. dan ilmu hadis. Ya. Yang terakhir? Yang terakhir ini Nurul Salam Mubarak, ini pondoknya Gus Baha. Oh, Gus Baha. Tafsir Seragen, dan ya? ilmu tafsir. Tafsir dan ilmu tafsir. Itu. Jadi ada 4 ya Mahat Ali di sini. Sekali wisuda itu yang pernah saya hadiri itu di Al-Iqna sama Fathul Jamil itu sekitar 70-80. Itu kan ini sebenarnya yang bisa masuk di Mahat Ali tentunya lulusan pesantren ya. Kalau dari umum kayaknya ya. Kalau karena dari mata kuliahnya juga berat sepertinya. Rata-rata santri yang masuk ke situ. Makanya bagi para orang tua, bagi masyarakat, jangan khawatir kalau mau mondokkan anak nggak bisa. Tentunya sedini mungkin ya. Iya, betul. Iya, karena sarjana yang istilahnya apa ya? Fak di bidang agama itu kayaknya sepertinya masih sedikit ya kalau di Indonesia. Betul, masih sedikit. Kalau sarjana, pasca sarjana, magister itu banyak ya, doktoral. Oh iya, sudah banyak. Jadi, dengan tadi ngendikan magister, ini juga masih dalam proses. Oh ada ya, sudah ada program magister? Iya, yang S2-nya? Al-Iqna ini juga proses M2. Istilahnya S2. Kalau di perguruan tinggi umum kan S1, S2. S1, S2. Ini ya, kalau di lingkungan pesantren M1, M2. M1, M2. Iya, marhalah. Oh, marhalah. Iya, marhalah. M itu singkatan dari marhalah. Iya, yang M2 itu marhalah sani. Jadi M2 marhalah. Istilahnya. Ini dalam proses pengajuan ijab. Ya. Nah, pertanyaan saya Bu berikutnya dari Mahat Ali ini, apakah bisa digunakan untuk melamar pekerjaan, semisal melamar PNS atau melamar di perusahaan-perusahaan yang besar seperti itu, bisa nggak? Ya, ini juga dasarnya aturan. Di Undang-Undang Pesantren ada aturannya. Disebutkan bahwa kalau di Undang-Undang Pesantren itu pasal 19, 21 dan 22 bahwa ini yang misalnya seperti muadalah PDF itu bisa melanjutkan ke perguruan ke jenjang pendidikan lebih tinggi dan bisa mendapatkan kesempatan untuk kerja, termasuk Mahat Ali. Mahat Ali itu malah ini dalam pasal 22 dari muadalah atau PDF tingkat ulia misalnya tingkat setara SMA ini bisa melanjutkan kuliah di misalkan IAIN atau di Undi bisa ya? Bisa. Dan kalau yang Mahat Ali itu dia berhak mendapat tentu saja gelar. Iya, kemudian kalau gelarnya M1 ya. Istilahnya M1 di ijazah. Ya, nanti sesuai dengan M1 itu ya. Sesuai dengan itu ya. Kalau diumumkan seperti sarjana syariah kan menyesuaikan kan itu. Kemudian gelar tentu, kemudian ijazah jelas. Jadi nanti lulusannya tetap mendapat ijazah, kemudian pendidikan yang lebih tinggi. Jadi tadi jenengan ngendikan bisa ke IAIN, UIN, misalnya S1-nya di M1 itu Al-Iqna atau Mahat Ali lah intinya. Kemudian mau S2 ke UIN, IAIN itu di bisa. Pun misalkan ya, terus yang terakhir adalah kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan termasuk. Jadi seandainya mau melamar pekerjaan menjadi PNS, ya pastinya bisa. Cuma bisa, mungkin ya? belum kayaknya belum begitu ini ya familiar setelah lulus sama Ali. Ada nggak formasinya ya? Ya mestinya PNS-nya untuk khususnya Kementerian Agama, Kementerian Agama mestinya juga harus memberi peluang. Ya, jadi sebenarnya pada saat ini tidak menjadi kekhawatiran ketika alumni pesantren mau cari pekerjaan. Jadi orang tua sudah cukup meyakinkan masyarakat ya, orang tua untuk menitipkan anak-anak di pondok pesantren.
Selanjutnya Bu, ada nggak sih lulusan pesantren ini yang sudah cukup berhasil di bidangnya masing-masing? Kalau bicara keberhasilan dari alumni Mat Ali, ya saya pikir tentu sudah, dan bahkan tidak hanya Mahat Ali ya, maaf, mantan wakil gubernur kita Gus Yassin. Gus Yassin, Ya. jelas itu kan juga dari ya. pondok pesantren. Dari pondok pesantren. Kemudian bupati kita, Pak Bupati Wakilnya Rembang juga, ya. Wakilnya juga semua pesantren kan gitu. Iya. Banyak yang alumni pesantren sebenarnya juga menjadi orang-orang besar. Baik, menarik sekali Bu Hani obrolan kita hari ini. Semoga menambah wawasan, pengetahuan ya masyarakat semua yang ada di Rembang khususnya dan di Indonesia pada khususnya, bahwa pesantren ini bukanlah sebuah lembaga pendidikan yang momok seperti itu ya. Justru mempunyai kelebihan di samping mendapatkan ilmu agama, lebih terdidik karakter agamanya, juga bisa mengenyam pendidikan formal, bahkan bisa melanjutkan hingga perguruan tinggi atau mencari pekerjaan. Sekarang sudah dipermudah semuanya ya, sepertinya Ibu ya. Jadi yang santri aja juga bisa menyetarakan diri dengan mengikuti PKPPS. Ya, yang ingin kuliah ada Mahat Ali. Iya, betul. Ya. Baik pemirsa, demikian obrolan kita tentang pesantren pada hari ini. Semoga membawa manfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di edisi podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.